This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di pertemuan hari ini kita akan berdiskusi ataupun kita akan mendengarkan materi tentang capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita ataupun instruktur kita, yaitu Bapak Romi. Tapi sebelum kita masuki ke materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sedikit berolahraga ataupun bersenam supaya kita bisa bersemangat dalam menjalani hari atau menjalani aktivitas saat ini. Selanjutnya saya akan berikan kepada Bu Weni untuk memberikan ice breaking. Benar? Betul, Bu Weni? Benar, betul. Bu Weni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar tidak tegang gitu. Baik, Bu. Baik, Bu, siap. Jadi ini seperti apa? Pertanyaan candaan gitu ya. Ya. Jadi saya kasih pertanyaan, silakan Bapak Ibu itu menjawab. Jadi pertanyaannya itu, kenapa nyamuk itu takut naik bentor? Ayo. Kenapa nyamuk takut naik bentor? Karena takut bentol, Bu. Takut masuk angin, Bu. Ayo lagi Pak Romi apa? Takut masuk angin, Bu. Apa ya? Bu Zihan apa? Nyerah. Kita nyerah. Apa? Bu Zihan? Masih nyerah. Apa ya? Nyerah. Oke. Kenapa nyamuk itu takut naik bentor? Karena bentornya itu 3 roda. Ya kan? Takut mabuk gitu. Betul. 3 roda kan obat sembuh. Iya. Nah, itu. Okay. Nah, mungkin itu saja ya. Okay. Udah semangat ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Eni, luar biasa. Ini ice breaking-nya sangat membuat kita menjadi sumringah dan sangat tersenyum untuk pagi hari ini yang indah. Selanjutnya saya akan berikan ke moderator. Saya berikan kepada Bu Jihan sebagai moderator untuk melanjutkan ataupun memandu jalannya presentasi ataupun pemaparan materi dari Pak Romi. Silakan, Bu Jihan. Iya, terima kasih Pak Fahmi. Langsung saja, saya sebagai moderator, kita mulai dulu ya, kita awali dulu. Hari ini dengan doa biar tambah semangat atau biar lebih plong, biar lebih barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Berdoa, saya pimpin berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya untuk materi pada hari ini, materinya itu dari Pak Romi, mohon maaf dari Bapak Romi, tentang capaian pembelajaran, ya Pak. Iya, betul. Nah, iya, saya serahkan kepada Pak Romi untuk penjelasan lebih lanjut tentang capaian pembelajaran. Silakan Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang capaian pembelajaran atau CEPI. Di sini ada beberapa pengertian dari capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengertian dari capaian pembelajaran tersebut. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, capaian pembelajaran atau learning outcomes itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan
tentang apa yang diharapkan dan diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik atau siswa. Nah, setelah menyelesaikan suatu periode selama belajar tersebut. Lalu apa saja capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan. Nah, jadi ada nilai pengetahuannya di situ. Lalu sikapnya. Nah, sikapnya seperti apa kita siswa tersebut? Nah, lalu keterampilannya, kompetensinya, dan akumulasi pengalaman kerjanya. Nah, di sini ada kompetensi. Kompetensi keahliannya seperti apa? Seperti kita di SMK ya, banyak sebagai jurusan. Misalkan ada jurusannya akuntansi, perkantoran, tata boga, tata busana. Lalu kita sesuaikan dengan keahliannya, Bu, atau kompetensinya. Nah, lalu capaian pembelajarannya itu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka klarifikasi. Nah, ada klarifikasinya ya. Lalu Bapak Ibu, capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran terutama pada saat pembelajaran sejarah itu dilakukan pada siapa ya. Nah, berhubung kita ini adalah guru sejarah, jadi kita harus tahu capaian kompetensi kita itu seperti apa, pembelajaran kita itu seperti apa, tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi siswa itu dapat mengerti dan memahami pengertian atau materi yang kita berikan nantinya. Nah, itu adalah sekedar pengertian dari capaian pembelajaran. Lalu kita lanjut ke alur penyusunan capaian pelajaran. Di sini ada 3 ya Ibu-Ibu, alur penyusunan capaian pelajaran. Yang pertama itu adalah profil. Nah, profil itu yang dikembangkan adalah postur yang diharapkan pada saat pembelajaran lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian atau jenjang sekolahnya. Nah, seperti itu. Lalu capaian pembelajaran dapat menyesuaikan dengan unsurnya. Misalkan unsur kita ini adalah pembelajaran sejarah, jadi harus disesuaikan dengan unsur yang dimaksud. Lalu bahan kajiannya sebagai komponen atau materi yang harus dipelajari atau diajarkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan pada mata pelajaran sejarah ini. Lalu kita kan bisa membuat tujuan pembelajarannya setiap hari kan, lalu rangkaian pembelajaran seperti apa, lalu modulnya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu ada metode pembelajarannya Bapak Ibu, yaitu merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi. Nah, mengakuisisi bahan selama proses pembelajaran sejarah. Lalu metode penilaiannya lagi. Bagaimana kita melihat metode penilaiannya? Prosesnya itu adalah seperti identifikasi, penentuan tingkat prestasi, maupun penguasaan bahan, kajian oleh pembelajaran melalui parameter yang dari variabel yang dilakukan akuntan bahan. Misalkan di jurusan TKJ, kita mengajar jurusan TKJ. Di sana kan kita bisa melakukan dengan teknologi. Pada zaman dulu sejarah itu kan teknologinya seperti apa, lalu sampai ke zaman modern ini. Itu bisa dikaitkan Bapak Ibu. Lalu di jurusan akuntansi misalkan, sejarah itu kan mungkin gimana caranya berhitung atau gimana pada zaman dulu. Pada zaman sekarang kan mungkin sudah bisa menggunakan kalkulator. Kalau dulu mungkin sejarahnya itu bisa menggunakan teknik-teknik yang menghitung dengan batu, sebagai macam, nah seperti itu. Lalu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Pengembangan standar penilaian pembelajaran pada teknik pendidikan, standar prasarana pembelajaran, standar pengolahan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada mata sejarah. Nah, prasarana ini juga penting Bu pada capaian pembelajaran. Misalkan kalau kita ya sejarah ini kemungkinan kita bisa melakukan studi tour, misalkan ke museum. Nah, itu bisa meningkatkan kemampuan siswa juga. Jadi tidak mesti kita itu di kelas atau di mana. Lalu kita bisa mengajarkan tuh ke museum ya, karena banyak di sana pembelajaran sejarah yang bisa diambil oleh siswa tersebut. Oke, mungkin itu saja pemaparan atau materi dari saya. Salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak pemateri Bapak Romi.
Oke, tadi Pak Romi sudah menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Nah, dari hasil pemaparan atau dari hasil Bapak Romi tadi yang dipaparkan, yang dipresentasikan, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ibu Eni atau Pak Fahmi ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Oke, silahkan Pak Fahmi. Mohon izin Pak Romi, saya ingin bertanya. Silakan. Tentang capaian pembelajarannya. Ya. Iya. Mengapa dalam belajar sejarah harus memperhatikan konsep kronologis dan sinkronis? Apa tadi? Bisa diulang Pak Fahmi? Mengapa dalam belajar sejarah harus memperhatikan konsep kronologis dan sinkronis? Oke, ya, baiklah. Saya ulang ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Fahmi, mengapa dalam pembelajaran sejarah harus memperhatikan konsep kronologis dan sinkronis, gitu ya Pak Fahmi ya? Ya, betul Pak. Oke, baiklah. Ibu moderator, bisa saya langsung jawab? Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu moderator. Baiklah Pak Fahmi ya. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Pak Fahmi tadi mengenai jadi mengapa dalam belajar sejarah harus memperhatikan konsep kronologis dan sinkronis. Gini Pak Fahmi. Jadi dalam belajar sejarah itu perlu memperhatikan konsep kronologisnya dulu. Kenapa? Karena sejarah itu harus sesuai dengan urutan waktu peristiwa yang terjadi. Nah, seperti itu. Lalu sehingga kebenaran sebuah kejadian dapat diikuti secara logis. Nah, secara logis Pak Fahmi. Dengan begitu, kebenaran suatu peristiwa dapat dipertanggungjawabkan apabila sinkronis. Nah, jadi dapat dipertanggungjawabkan seperti sinkronis dengan sumber fakta yang autentik atau nyata tersebut. Nah, jadi itu Pak Fahmi menurut saya. Saya kembalikan ke moderator. Paham Pak, jelas sekali. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya Pak Fahmi. Jelas, cukup. Oke, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari materi dari Bapak Romi. Untuk mempersingkat waktu, kita tutup hasil pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.